Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auri Wilialdo dengan NIM 100111820250313 dari kelas IKMB, akan menerangkan tugas uji T dari mata kuliah Biostatistik. Di sini saya sudah menampilkan pertanyaan yang saya copy dari e-learning Unsri. Pertanyaannya yaitu suatu penelitian yang ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Respondennya terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok itu 50 orang. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa bayi yang lahir dari ibu yang merokok rata-rata memiliki berat badan 2,9 kg dengan standar deviasinya 0,1 kg, sedangkan mereka yang tidak merokok itu melahirkan bayi dengan rata-rata berat 3,2 kg dengan standar deviasi sama, yaitu 0,1 kg. Nah, di sini tugas saya adalah menguji apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Di sini sudah diketahui alfanya yaitu sebesar 5%. Nah, untuk menjawab tugas ini saya akan menganalisis terlebih dahulu apakah ini uji T independen atau uji T dependen. Kalau kita lihat bahwa di sini tidak mungkin memakai orang yang sama antara orang yang merokok dengan orang atau ibu yang tidak merokok. Nah, di situ terlihat sudah bisa ditebak bahwa orang yang diuji adalah orang yang berbeda. Nah, itu artinya uji T-nya bersifat independen atau tidak sama ya. Nah, di sini sudah diketahui N1-nya yaitu 40, N2-nya 50, X bar 1-nya atau meannya yaitu 2,9 dan X bar 2-nya yaitu 3,2. Sedangkan standar deviasinya itu sama yaitu 0,1. Alfanya yaitu sebesar 5%. Jika disederhanakan lagi yaitu 0,05. Baik, di sini sudah tertera H0 dan H1-nya. H0 yaitu rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok itu sama dengan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Sedangkan H1-nya yaitu rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok itu lebih rendah daripada bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. H0 akan ditolak jika T hitungnya kurang dari nilai T tabelnya yaitu 0,05, nilainya yaitu 1,987. Baik, selanjutnya kita akan memulai perhitungan untuk menguji nilai T-nya. Nah, di sini sudah diketahui ya tadi untuk N, X bar dan standar deviasinya sudah diketahui semua di soal, jadi kita tidak perlu mencarinya lagi. Dan di sini juga sudah saya cantumkan atau tampilkan rumus dari uji T-nya. Nah, di sini kita harus mencari standar deviasi populasi kuadrat terlebih dahulu. Dengan ini adalah rumusnya. Nah, di sini juga saya sudah memisah-misahkan rumusnya agar mudah dalam perhitungannya. Baik, pertama-tama kita akan menghitung bagian yang atasnya terlebih dahulu. Tekan sama dengan, buka kurung, masukkan nilai N1-nya, dikurangi 1, tutup kurung, dikalikan standar deviasi 1, tekan Shift 8, klik standar deviasi yang 1, dikuadratkan, tekan Enter.
Selanjutnya yang N2 sama dengan buka kurung, masukkan nilai N2 nya dikurangi 1, tutup kurung, tekan shift 8 dan masukkan nilai S2 nya, standar deviasi kedua, dikuadratkan, enter. Selanjutnya kita akan menjumlahkan dua rumus yang telah dihitung tadi. 0,39 ditambahkan 0,49, enter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung bagian yang bawahnya, sama dengan masukkan nilai N1 ditambahkan dengan nilai N2 dikurang 2, enter. Nah, selanjutnya setelah terkumpul bagian yang atas dan bagian yang bawah, maka tinggal kita bagi saja, sama dengan 0,88 dibagi dengan 88, enter. Nah, maka ketemulah hasil standar deviasinya, yaitu 0,01. Nah, setelah standar deviasinya sudah ditemukan, yaitu sebesar 0,01, maka nilai tersebut akan kita masukkan ke rumus T ini ya. Tapi sebelumnya kita akan mencari satu persatu bagian rumus T ini. Sini juga saya sudah memisahkan rumus-rumus bagian atas dan bagian bawahnya. Pertama kita hitung X bar 1 dan X bar 2 nya, sama dengan masukkan nilai X bar 1 nya dikurangi X bar 2, tekan enter. Selanjutnya kita masukkan nilai SDP kuadrat tadi, yaitu 0,01 ya. Selanjutnya kita hitung bagian bawahnya, 1/N1 tekan sama dengan 1 dibagi N1, enter. Selanjutnya 1 dibagi N2 sama dengan 1 dibagi N2, enter. Nah, setelah itu dijumlahkan 1/N1 dengan 1/N2 tadi ya, sama dengan tekan 1/N1 ini nilainya ditambah atau dijumlah dengan 1/N2 tadi, tekan enter. Nah, selanjutnya kita kalikan standar deviasi dengan nilai yang sudah dijumlahkan ini ya. Ini sama dengan 0,01 nilai standar deviasinya dikalikan, tekan shift 8, dikalikan dengan 0,045 ini ya, enter. Nah, karena ini diakarkan, jadi kita masukkan rumus lagi di bawah sini, sama dengan tekan SQRT ini ya, buka kurung, masukkan nilai yang telah kita jumlahkan ini, tutup kurung, enter. Nah, setelah semuanya telah selesai dijumlahkan, maka akan kita masukkan rumus T ini, kan sama dengan nilai yang atas, yaitu ini ya, min 0,3 dibagi
nilai yang bawah yaitu 0,02 ini. Tekan enter. Nah, jadi ditemukan nilai T sebesar minus 14,1421. Nah, jadi keputusannya adalah keputusan sama dengan H0 ditolak karena nilai T hitung ini ya min 14,1421 itu kurang dari, kita masukkan simbol kurang dari, insert, close, kurang dari nilai T tabelnya yaitu 1,9872 atau karena P value itu kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya dengan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan, bisa kita lihat di sini, berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah dari bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Berat badan bayi yang dilahirkan, kita masukkan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah daripada dari rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Nah, cukup sampai di sini saja video tutorial uji T dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.